warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lady Natalia, saya dari kelas B, angkatan tahun 2021, NIM 21 30 20 70 30 99. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas tentang etika pemerintahan. Saya akan menjelaskan apa itu etika pemerintahan. Di sini saya akan mengenal lebih dahulu apa itu etika pemerintahan. Etika pemerintahan dalam konteks etika dan moralitas. Materi pertama adalah konsep etika dan moralitas. Di sini etika adalah studi tentang pandangan moral dan tindakan manusia dalam keterkaitan kepemerintahan dan substansi yang ada. Dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai tempat menunjukkan objek mental, objek material dalam etika bersama dengan ilmu-ilmu dasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip moralitas. Di sini, moralitas adalah pengembangan bagaimana orang bertindak dalam suatu organisasi maupun instansi pemerintahan. Prinsip-prinsip etika pemerintahan, di sini ada prinsip keindahan atau beauty. Etika manusia adalah berkaitan atau memperhatikan nilai-nilai suatu keindahan dalam suatu pemerintahan. Baik, yang kedua ada prinsip kesamaan atau equality. Di sini prinsip persamaan dalam berbagai aspek interaksi antara dua manusia untuk menghilangkan diskriminasi. Yang ketiga ada prinsip kebaikan atau goodness. Segala sesuatu dalam interaksi manusia didasarkan dengan nilai kebaikan. Yang keempat ada prinsip kebenaran atau truth. Segala sesuatu dalam interaksi manusia didasari dengan kebaikan. Nah, di sini tuh kebenaran adalah di mana suatu pemerintahan harus memberikan suatu dokumen-dokumen kebenaran kepada masyarakat dan tidak ada suatu kebohongan dalam instansi tersebut. Konsep etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja untuk pemerintahan. Etika pemerintahan melibatkan aturan dan pedoman tentang panduan bersikap dan berperilaku untuk sejumlah kelompok yang berbeda dalam lembaga pemerintahan, termasuk para pemimpin yang terpilih. Nah, di sini ada indikator etika pemerintahan. Salah satunya adalah utilitarian approach, yaitu setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya. Dan yang kedua ada individual rights approach, yaitu para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Nah, di sini ada beberapa tingkatan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama ada etika atau moral pribadi, yaitu yang memberikan teguran tentang baik atau buruknya yang sangat tergantung kepada beberapa faktor, antara lain pengaruh orang tua, keyakinan agama, budaya, dan pengalaman masa lalu. Yang kedua ada etika organisasi, yaitu serangkaian norma atau aturan yang menuntut perilaku kalangan profesi tertentu. Yang ketiga ada etika sosial, yaitu norma-norma yang menuntut perilaku dan tindakan anggota masyarakat agar keutuhannya tersebut tidak ada hambatannya sesuatu apapun. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang hambatan-hambatan penerapan dalam etika pemerintahan yang akan mengacu kepada hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Yang pertama ada jumlah aparatur yang dianggap terlalu banyak secara kuantitas. Yang kedua ada aparatur kurang memiliki responsif dan responsibilitas.
Yang ketiga, ada rendahnya kemampuan empati aparatur. Yang keempat, ada intensitas komunikasi antara aparatur yang rendah dan lemah. Dan yang terakhir, ada pola pikir dan tujuan, serta kesalahan persepsi dalam memahami fungsi sebagai aparatur. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu nilai keutamaan, fungsi, dan sumber dalam etika pemerintahan. Di sini ada nilai keutamaan dalam etika pemerintahan, yaitu pertama, penghormatan terhadap hidup manusia dan hak asasi manusia kepada masyarakat. Dan yang kedua, ada keadilan dan kepantasan merupakan sikap yang pertama harus diperlakukan terhadap orang lain. Yang ketiga, ada kekuatan moralitas, ketabahan, serta berani karena benar terhadap godaan. Yang keempat, ada kesederhanaan dan pengendalian diri. Yang kelima, ada nilai-nilai agama dan sosial budaya agar manusia harus bertindak secara profesional dan bekerja keras dalam suatu instansi pemerintahan tersebut. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi etika pemerintahan. Fungsi dalam penyelenggaraan etika pemerintahan ada beberapa yang saya akan sebutkan, yaitu pertama, sebagai suatu pedoman, referensi, acuan, dan penuntun untuk pemerintahan tersebut. Yang kedua, sebagai acuan untuk menilai apakah keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan itu baik atau buruk, terpuji atau tercela. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang sumber etika pemerintahan. Ada beberapa sumber, yaitu pertama, Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi 1945. Yang kedua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga pemerintahan dan organisasi pemerintahan, hak dan kewajiban, serta larangan bagi masyarakat. Sekian tugas video UTS Etika Pemerintahan dari saya, Lena Talia. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak.